saya akan melaksanakan praktik pembelajaran rutin di kelas 3 semester 1, tema 2, pembelajaran 2, subtema 1 dengan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika dengan menggunakan model problem based learning dengan berbantuan media papan buku pembagian. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semangat ya. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh? Ya, silakan. Yang kelas 3 hari ini siapa yang tidak sekolah? Ari. Kenapa Ari? Kita doakan semoga Ari cepat sembuh ya, sehingga besok bisa belajar lagi bersama kita. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau anak-anak kelas 3 nyanyi terlebih dahulu, setuju nggak? Nyanyinya lagu Garuda Pancasila. Pada hafal semuanya? Hafal. Oke, semuanya berdiri yuk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kemarin, di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang menemukan sifat baik yang ada dalam sebuah dongeng. Ya, masih ingat nggak? Masih ya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kalian pernah atau tidak memiliki makanan yang banyak? Pernah nggak? Pernah. Tuh, siapa yang pernah? Ya, semuanya pernah ya? Nah, Ibu mau bertanya lagi, pernah atau tidak kalian ketika memiliki makanan yang banyak disuruh untuk berbagi oleh orang tua kalian? Pernah nggak? Kemudian bagaimana perasaannya setelah berbagi? Senang nggak? Senang atau sedih? Nah, kira-kira kenapa kok kita senang ya setelah berbagi? Karena apa? Betul, karena sudah berbuat baik. Oke ya. Coba perhatikan di sekitar kita ada beragam sifat. Ada sifat yang baik, ada juga sifat yang buruk ya. Contoh sifat yang baik kira-kira apa saja? Suka menolong, senang berbagi, itu ya. Oke, nah itu merupakan contoh-contoh keragaman sifat yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan belajar tentang itu. Kemudian, Ibu bertanya lagi, siapa yang pernah membaca dongeng Si Kancil dan Buaya? Angkat tangan. Pernah? Coba menurut Hafizat, sifat kancil itu seperti apa? Sifat kancil baik, kemudian apa lagi? Cerdik ya? Nah, nanti kita akan belajar tentang menemukan pesan yang ada dalam sebuah dongeng. Oke, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, anak-anak dapat menganalisis keberagaman sifat individu di rumah, menelaah pesan yang terdapat pada dongeng, menceritakan kembali isi dongeng dengan menggunakan bahasa sendiri, kemudian menganalisis operasi hitung pembagian pada bilangan cacat, dan merumuskan alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari melalui operasi
Acung ya, Anaya. Sam tidak kebagian permennya, betul. Kemudian ada yang menangis, betul sekali. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke. Siapa yang mau membaca dongeng Rabbit yang senang berbagi? Bagus. Tepuk tangan buat Fajril. Coba Fajril dibaca yang keras dongengnya ya, biar teman-temannya mendengarkan. Ya, ayo bantu Rabbit dulu menyelesaikan masalahnya. Ya, di video tadi dan di cerita ini, dongeng ini memiliki kesamaan. Coba perhatikan. Sebenarnya di video tadi dan dongeng yang barusan dibaca oleh Fajril itu memiliki kemiripan. Ceritanya apa? Ya, boleh berpendapat lagi, silakan. Tentang berbagi, bagus sekali. Di video tadi, video yang pertama itu siapa yang mau berbaginya? Chris ya, mobil yang berwarna merah ya. Nah, Chris kecil tadi mau berbagi. Kemudian di dongeng yang barusan dibaca itu yang mau berbaginya siapa? Rabbit, bagus sekali ya. Itu tentang pembagian. Kemudian ada juga keragaman sifatnya. Keragaman sifatnya itu di video yang tadi ditonton ada Chris kecil sifatnya apa kira-kira? Senang berbagi, bagus sekali. Kemudian tadi di dongeng itu adalah ada Rabbit yang senang berbagi, kemudian ada temannya, ada Dodo dan juga Didi ya. Ada tentang keberagaman sifat dan cirinya. Yang pertama itu sifatnya sopan. Ada ciri-cirinya juga. Ciri-cirinya itu kalau yang memiliki sifat sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Kemudian sifat sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Bagus, ada sifat membantu, rajin dan penolong. Coba anak-anak perhatikan di lingkungan keluarga kalian. Di rumah ada siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada yang punya kakak nggak? Ada yang punya kakak, ada juga yang punya adik ya. Sifatnya kira-kira sama atau berbeda? Keempat orang itu yang di rumah sama atau beda? Beda ya. Ada yang sifatnya penyayang, ada yang sifatnya penyabar ya. Nah, coba sekarang ibu minta bantuan baca teks yang di dalam kotak kuning. Oke, terima kasih. Untuk Sandra kita beri tepuk jempol buat Sandra yuk. 1, 2, 3, tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol gitu loh. Jempol buat Sandra ya. Siapa di sini yang suka baca dongeng? Suka baca dongeng? Ya, bagus ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau hanya karangan si pengarang saja. Ya, contohnya ada cerita si kancil dan buaya. Ada dongeng apa lagi? Ada Rabbit yang senang berbagi. Tadi itu dongeng yang tidak benar-benar terjadi. Nah, setiap dongeng itu memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktikkan di dalam kehidupan. Nah, lalu bagaimana cara menemukan amanat atau pesan moral dalam dongeng? Coba dibaca sama Kanaya. Merupakan langkah-langkah untuk menemukan amanat atau pesan yang sudah kita baca dalam sebuah dongeng. Ada 4 cara ya. Yang pertama baca dulu dongengnya. Yang kedua cari isi pokok tiap paragrafnya, kemudian dipahami isi pokoknya. Lalu yang terakhir disimpulkan. Ya. Ada 6 buah wortel yang akan dibagikan kepada Dodo dan Didi. Dodo mendapatkan berapa wortel?
mendapatkan titik-titik wortel sehingga 6 dibagi 2 sama dengan titik-titik ya. Nah, nanti kita akan bahas bersama bagaimana caranya yang mudah. Nah, Ibu punya cara yang mudah untuk menyelesaikan soal-soal pembagian ini. Kalian mau nggak menyelesaikan soal pembagian dengan cara yang mudah? Mau nggak? Siapa yang mau angkat tangan? Mau tahu caranya? Oke. Nah, Ibu contohkan misalkan 15 dibagi 3. Kita ambil sedotan sejumlah angka yang akan dibagi. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Berarti kita akan membagi bilangan 15 dibaginya berapa? Kita coba baginya 3 ya. Nah, caranya jika 15 ini mau dibagi 3, kita simpan 15 sedotan ini ke dalam 3 wadah yang ada di sini. Di sini kan ada 5 wadah yang kita masukkan hanya ke dalam 3 karena 15-nya itu dibagi 3. Kita perhatikan. Tapi dengan catatan membaginya harus satu persatu berurutan sampai habis. 15-nya itu disimpan ke dalam 3 kotak ini. Diulangi terus sampai habis sedotannya. Nah, sekarang sudah habis semuanya ya. 15 sedotan tadi sudah Ibu masukkan ke dalam 3 wadah ini sampai habis ya. Sekarang tugasnya, jika kita ingin mencari tahu hasilnya, tinggal hitung saja ada berapa jumlah sedotan di setiap wadah. Coba Ibu minta Hafizah ke depan. Hitung jumlah sedotan yang ada di wadah 1. Oke. Di wadah yang kedua. Nah, oke 5 di wadah yang ketiga. Oke, kasih tahu teman-temannya. Tadi di setiap wadah itu jumlah sedotannya ada berapa? Ada 5. Jadi udah. Jadi 15 dibagi 3 itu jawabannya berapa? 5. Dilihat dari mana? Dilihat dari jumlah sedotan yang ada dalam tiap wadah. Anak-anak, sebelumnya Ibu sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok secara heterogen ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, juga membagikan media papan hitung pembagian ini kepada setiap kelompok untuk membantu menyelesaikan soal-soal matematika yang ada di LKPD. Silakan satu orang satu.
sebagian permen. Raihan apa Raihan? Chris selalu ingin mendapat sebagian lebih banyak. Bagus sekali ya. Anak-anak, sama tidak masalah yang ditemukan dalam video dan dongeng yang dikemukakan oleh kelompok 1? Sama? Sama. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan Peter. Coba di kegiatan 2 itu ada dongeng Rabbit yang senang berbagi. Lalu kelompok 2 menyelesaikan soalnya. Coba baca dulu soalnya. Bagi 2 sama dengan 3. Coba kita perhatikan bersama-sama ya. Kelompok yang lain perhatikan ke depan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjanya ya. Tadi soalnya itu 6 dibagi 2. Coba praktekkan. Ya, ambil 6 buah sedotan yang simpannya ke dalam berapa wadah? Dalam 2 wadah, betul. Simpan terus sampai habis. 1/2. Nah, sekarang kita cek di tiap wadahnya itu ada berapa sedotan. Coba hitung. 3, ada 3 sedotan. Jadi 6 dibagi 2 itu jawabannya 3. Kelompok yang lain sama? Sama tidak? Sama, bagus ya. Beri tepuk tangan yang keras untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk balik. 24 dibagi 4. Praktekkan sini. Bersama siapa? Tapi, stop. 24 dibagi 4. Ambil sedotannya berapa? Sini, pegang ini. Ya, lakukan berulang terus sampai sedotannya habis. Pak, sudah habis sedotannya ya. Jatuh. Coba sekarang Kanaya hitung jumlah sedotan yang ada di wadah 1. Ada 6 ya. Euy, coba hitung jumlah sedotan yang ada di wadah 2, euy. Ada 6. Coba yang lainnya, lihat kelompok 3. Coba perhatikan kelompok 1, kelompok 3 sedang presentasi ya. Ada soalnya 24 dibagi 4. Tadi jawabannya berapa? 6. Kelompok 1 sama atau beda? Nah, kelompok 2 semuanya sama? Oke, berarti betul ya. 24 dibagi 4 itu hasilnya 6. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan yang keras. Gila, baca gila. Rabbit diberikan wortel oleh ibunya, kemudian Rabbit disuruh berbagi kepada teman-temannya. Pesan yang terdapat dalam dongengnya apa? Harus sama berbagi. Betul atau salah menurut kelompok yang lain? Betul. Kemudian simpulannya apa Fadril? Simpulannya dibaca. Kita harus berbagi dengan adil. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Coba dibaca keragaman sifat yang pertama, namanya siapa? Ayah. Sifatnya seperti apa? Sopan. Kemudian yang kedua, sifatnya
dalam dongeng ya kalian ya, supaya tidak ada kesulitan lagi. Oke, untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu pembagian merupakan apa? Pengurangan berulang. Ya, kemudian yang kedua, ada banyak keberagaman sifat yang ada di sekitar kita. Contohnya sifat apa saja? Rendah hati, kemudian apa lagi? Apa lagi? Sopan, sombong, humoris, bagus sekali ya, anak-anak sudah paham. Nah, itu merupakan keragaman sifat yang ada di sekitar kita dan kita harus punya sikap tenggang rasa untuk mengatasinya ya, supaya tetap hidup